Terima kasih. Hari ini saya menyampaikan tentang perkembangan perseteruan antara warga Kapling 98 Tomang, Jalan S. Suparman, bahwa berseteru dengan Bea Cukai. Kita harus ungkapkan sedikit fakta bahwa dulu ada pegawai Bea Cukai beberapa orang, sekitar 5 orang. Oknum ya Bun? Ya, oknum pribadi. Ya. Mereka memang pegawai Bea Cukai. Nah, mencoba di sini adalah tanah proponding kuburan ya, tanah kuburan dari proponding Kongguan. Nah, itu setelah itu mereka garap, mereka bangun, dan bahkan ada iuran mereka yang tinggal di sini. Nah, dengan supaya mereka mendapat legalitas di sini awalnya, ya mungkin ada SK salah satu ya, mungkin ya. Namun apapun alasan yang ada sama mereka itu gugur demi hukum jika dilalaikan selama lebih dari 30 tahun. Ini sudah 54 tahun. Kalau nggak salah 2014 itu Kongguan melakukan persidangan dengan BPN. Kongguan kalah, BPN menangkan. Jadi tanah itu tanah negara yang dikuasai dan diduduki oleh masyarakat. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk tahun 2016 mereka membuat aksi untuk menyatakan bahwa di sini harus digusur. Dasarnya mereka nggak bisa melihatkan dasar-dasar itu. Karena menurut mereka 2013 mereka sudah menyurati warga yang di sini untuk mengosongkan. Alasan dia mengosongkan tidak ada. Nah, terjadi perseteruan. Bang Egy Sujana menggugat ini tahun 2020. 2022 NO. Mereka tidak punya alasan. Turut tergugat yaitu BPN. BPN di dalam persidangan mengundurkan diri karena tidak mempunyai alasan dan tidak ada alasan apapun yang diterbitkan oleh BPN. Berarti tidak ada sertifikat, tidak ada surat apapun. Nah, 2023 muncul surat sertifikat 0607 kalau saya nggak salah oleh pihak Bea Cukai. Dari mana dasar surat ini? Itu sertifikat hak pakai. Di dalam undang-undang yang dikatakan hak pakai jika tanah terlantar. Tanah terlantar bermohon kepada negara untuk memakai tanah tersebut. Ini tanah udah dimiliki, udah dihuni, udah ditungguin di sini lebih dari 30 tahun, bahkan 54 tahun. Kok terbit 2023 bulan 10 sertifikat hak pakai? Ini ada main apa? Terindikasi ini perbuatan pelanggar hukum. Di sini syarat lahirnya sertifikat itu adalah PM1. Sementara PM1 dilahirkan oleh lurah. Berarti lurah juga terlibat dalam perkara ini. Kenapa? Kita punya alasan loh. Apa itu? Surat berdomisili, penguasaan fisik, surat tidak bersengketa, dan membayar pajak atas nama pribadi dari tahun 74. Kalau 74 sampai ke sini berapa tahun ya? Ada 50 tahun. Nah, ini yang menjadi kekuatan hukum kita. Jadi kita menggugat saat ini di PN Jakarta Barat dan di PN Jakarta Timur. Mereka nggak sabar. Kemarin melakukan eksekusi dengan paksa, eksekusi liar, tanpa putusan, tanpa ada surat. Kita pertanyakan, Bapak Bea Cukai datang ke sini itu alasannya apa? Mana surat tugasnya? Mereka nggak bisa lihat kan surat tugas. Berarti mereka datang secara preman. Kita kalau main preman kan kita juga ada preman. Nah, kita kan menghormati proses hukum. Saya minta dengan segala hormat kepada pihak Bea Cukai,
ini sedang berjalan proses hukum. Mohon hormati proses hukum. Jika sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap dan dieksekusi oleh pengadilan, ya monggo silakan. Nah, jangan seperti bea cukai, yaitu namanya Pak Cepi ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu viral oleh Arif dan Hani, yaitu tentang statement mereka. Kami tidak perlu hukum, yang penting kami eksekusi karena ini hak kami. Kami minta buktikan haknya. Dia hanya memperlihatkan yaitu scanner dari perpindahan tukar guling tanah dari Monas ke sini. Itu scanner itu propoundingnya 7552. Kita sudah lihat dari BPN 7552 itu tanah 17 hektar. Letaknya itu sekitar rumah sakit Harapan Kita, yaitu di belakang itu ada Ruta Marmayat di sekitar situ. Setelah kita melihat satelitnya, nah ini perlu dibuktikan. Jadi jangan dia ujuk-ujuk gitu. Kemudian propounding kita jelas bahwa ini tanah hasil garapan, tanah Kongguan, yaitu tanah kuburan dulunya, yang letaknya sama, luasnya 274 hektar, mulai dari Tarumanegara sampai ke ujung sana. Jadi apapun alasan yang kami sampaikan pada sore hari ini, saya sudah bermohon kepada Kapolri, meminta Bapak yang membantu kami untuk pengawalan dalam bantuan hukum, yaitu perlindungan hukum terhadap warga. Kita sudah menyurati Pak Kapolda, juga minta perlindungan hukum, dan juga kepada Pak Kapolres tentang jangan seperti kemarin hadir Kapolsek Palmerah dengan Dandim ya, bukan Dandim, apa itu namanya? Bukan yang ada Babinsa ya, hadir Babinsa dengan menyatakan bahwa mereka dapat surat tugas dari bea cukai. Berarti mereka membacking perbuatan yang ilegal. Secara premanisme bea cukai melakukan pengosongan dan perampokan di rumah ini. Nah, itu juga ada laporan pidananya bahwa pemilik tidak izin barangnya dibawa sampai teriak maling. Mereka dirugikan, dompet, surat emas, surat-surat, semua dikosongkan, yang ada baju di badan. Ini sudah tidak manusiawi sekali. Jadi saya minta kepada bea cukai, yaitu atasannya Menteri Keuangan, mohon ini ditertibkan dalam penegakan hukum. Hormati proses hukum yang sedang berjalan di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Bahkan kita juga melakukan upaya hukum pembatalan sertifikat yang terindikasi sertifikatnya ada pelanggaran hukum di sini. Nah, ini saya minta kepada bea cukai, kita sama-sama pembuktian dalam persidangan, dan saya minta juga kepada bea cukai sabar.